datang di channelnya Bella Gero. Di episode kali ini aku mau cerita soal kelahirannya Gary. Jadi waktu Gary lahir itu pandemi lagi parah-parahnya dan regulasi kita terkait penanganan pandemi itu juga lagi parah-parahnya. Sebenarnya aku tuh pengennya rencana awalnya ketika kontrak sudah mulai intens itu aku baru mau ke rumah sakit, namun dokter menyarankan karena ada serangkaian tes yang diwajibkan sebelum masuk ke kamar bersalin, jadi aku diharuskan untuk jangan datang mepet-mepet gitu, takutnya aku termasuk ibu-ibu yang melahirkannya cepat gitu. Akhirnya kita putuskan untuk berangkat cepat. Saat itu 6:30 berangkat, 7:30 sampai di rumah sakit. Screening, foto toraks dan juga hasil serologinya suami itu baru keluar kira-kira jam 11 siang hari Jumat. Akhirnya kita diperbolehkan untuk masuk ke ruang bersalin. Ketika itu pas dicek sama susternya, aku belum pembukaan sama sekali meskipun sudah ada flek dan darahnya gitu ya. Udah darah malah, udah bukan flek lagi. Aku harus nunggu kurang lebih dari 24 jam dan aku baru melahirkan Gary itu pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020. Jamnya itu 10 kurang 2 menit, 21:58. Jadi aku proses melahirkan Gary itu panjang banget dan aku aku dikasih induksi beberapa kali supaya prosesnya lebih cepat. Proses melahirkan yang cukup lama, dramanya baru dimulai. Jadi ketika aku melahirkan, aku udah mulai agak curiga tuh, kok suster bolak-balik, terus mukanya susternya juga nggak gimana gitu ya. Dan nggak lama Gary tuh pas berusaha untuk IMD diambil dari aku. Aku diceritain di situ bahwa Gary itu nafasnya agak susah. Jadi setiap dia nangis, akhirnya ujung tangisannya itu dia selalu merintih. Dan diputuskan saat itu Gary harus dibantu alat pernafasan yang namanya CPAP. Kalian boleh browsing CPAP itu apa. Aku baru bisa ketemu Gary itu di hari Minggunya pagi jam 6 atau jam 7 gitu. Yang aku lihat adalah anak aku dipasang banyak banget alat. Termasuk waktu itu Gary harus diinfus di bagian kaki. Siapa sih yang gak sedih ngelihat anaknya berada dalam kondisi seperti itu dan dibantu alat pernafasan gitu ya. Aku waktu itu sedih banget. Cuma aku harus berusaha gimana caranya supaya anakku cepat sembuh. Dan untungnya Gary itu dipasangin CPAP tuh gak nyampe seharian. Kalau gak salah waktu itu hari Minggu sore udah dicopot kalau nggak salah alatnya. Tapi bilirubinnya Gary tinggi banget, hampir kadarnya hampir 15. Gary harus dipasang sinar biru itu pakai double waktu itu supaya Gary cepet turunnya. Dan waktu itu dokter bilang, Bu, kalau misalnya mau kadar bilirubinnya cepet turun, ibu juga nyusuinnya harus kenceng ya gitu. Aku kenceng banget waktu itu nyusuinnya, baik direct maupun aku pompa supaya malam itu bisa diberikan sama suster, karena susternya bilang ibu istirahat dulu karena tenaga banyak banget yang keluar ketika melahirkan. Hari Senin pagi aku ketemu anakku lagi, baru selesai. Aku berharap hari itu bisa pulang karena susunya udah banyak banget Gary waktu itu gitu. Terus aku berharap bisa pulang kan. Ternyata pas dicek keluar siang hari, Gary tuh baru turun cuma 0,5. Gak bisa Gary pulang hari itu. Kemudian aku lakukan lagi aku percaya lagi kalau hari Selasa Gary bisa pulang. Ternyata belum. Gary belum turun. Batas akhirnya itu adalah 11. Kadarnya tuh kalau nggak salah 11. Gary itu masih di kisaran 13. Itu hari Selasa. Hari Rabu berusaha lagi gimana, ternyata belum bisa pulang. Hari Kamis akhirnya dokter memperbolehkan pulang. Padahal waktu itu kadar Gary 12. Sebenarnya batas akhirnya 11, cuma dokter bilang ibu harus kuat nyusuinnya. Ibu harus menjemur anak ini supaya kuningnya turun dan bisa sehat. Itu aku sama suami berdoa tiap malam gimana caranya agar anak aku cepat pulang, karena siapa sih yang pengen lihat anaknya
treatment sedemikian rupa. Siapa sih yang nggak mau tidur sama anaknya gitu kan? Eh, berat banget sih. Saran aku sama semua ibu-ibu yang mau persiapan melahirkan atau yang sedang dalam proses untuk promil ya. Kalau misalnya kalian punya golongan darah yang berbeda dengan suami kalian, misalnya aku A, suamiku A, aku O, itu juga kalian harus tanya sama dokternya. Kemungkinan untuk kena yang namanya ABO tuh gede banget. Aku juga baru tahu kena ABO tuh ketika melahirkan Gary. Makanya Gary tuh bilirubinnya tinggi karena pertemuan darah aku sama suamiku. Untungnya Gary itu ikut darahku, jadi dia jauh lebih cepat sembuh dan jauh nggak terlalu tinggi lah. Ada yang bahkan bisa sampai 20 kadar bilirubinnya. Jadi saran aku sama kalian adalah cek sama dokternya, gimana sih dok kalau mengantisipasi supaya anaknya nggak kena ABO gitu. Tapi ada juga sih yang nggak, yang golongan darahnya berbeda tapi dia nggak kena ABO, ada juga. Cuma kan kita harus mengantisipasi segala macam kemungkinan ketika kita hamil kan. Panjang ya cerita aku episode kali ini. Aku hanya bisa menyarankan kepada semua bumil dan juga yang lagi promil untuk selalu aware dengan apa yang ada di tubuh kalian. Hidup sehat dengan makan yang bagus dan olahraga ketika hamil juga harus diimbangi dengan informasi-informasi lain. Dan juga seandainya kalau misalnya kayak aku, kalau misalnya kalian anaknya berada di jalan lahir terlalu lama, pembukaannya lama, itu apa yang harus dilakukan supaya tubuh kalian siap untuk itu. Gitu aja untuk episode kali ini. Semangat terus untuk para bumil dan juga yang lagi promil. Kita ketemu di episode-episode selanjutnya. Bye bye.